parah. Oke, Mas Dodi mungkin bisa dikatakan bahwa antagonis pertama, pendekatan atau pendalaman karakter seperti apa yang berbeda di atas umumnya selalu protagonis. Iya, dari dulu tuh gue emang pengen banget punya karakter antagonis ya. Sempat ada satu karakter yang mendekati sih, cuman itu masih apa ya, sebenarnya masih baik banget gitu karakternya. Gue pengen banget tuh antagonis tuh yang jahat gitu, jahat banget tanpa ada alasan kalau gue harus jahat gitu. Nah, akhirnya dapatlah Bayi Ajaib. Cuman gue juga pengen karakternya itu bukan cuma karakter yang jahat aja gitu. Tapi pengen yang kayak, kan biasanya kalau orang jahat tuh cenderung sangar, atau itu kan yang paling gampang orang tahu gitu ya, sangar, terus pokoknya kesannya tuh ngacak-ngacak, berantakan, terus kayak itulah, jelek lah pokoknya gitu. Tapi gue pengen buat ini tuh seperti itu, orang biasa aja, baik banget kelihatannya gitu, tapi dia tuh halus, soft gitu. Kalau ngomong tuh takut, nggak ngeliat muka, masih kayak gitu loh. Pengennya seperti itu gitu, dan antitesis dari orang jahat gitu. Tapi sebenarnya dia jahat banget gitu. Nah itu sih. Ya dapat kesempatan sama Bang Rako bisa pakai karakter seperti itu juga di Bayi Ajaib. Ya akhirnya jalan, dan semoga sesuai sama apa yang gue bayangkan ya, karena gue juga belum nonton sih. Risetnya gimana Mas Adi Pak nih? Sempat observasi juga. Iya, Bang Rako juga ngasih beberapa referensi film sih ke gue. Dan gue juga nonton beberapa film juga yang menurut gue cocok buat karakter Dorman gitu ya. Dan gue pengen apa ya, gue pengen punya pengalaman tuh di karakter yang orang tuh ngeliat gue tuh udah kayak gitu loh. Itu doang sih sebenarnya, sesimpel itu gitu. Tapi banyak prosesnya kan yang harus kita jalanin buat sampai orang ke titik itu gitu. Ya semoga di Dorman sampai situ. Dan mungkin challenge sendiri nih Mas, memerankan karakter yang perdana nih sebagai yang challenge-nya apa? Ya challenge sebenarnya kalau buat gue pribadi lebih mudah mainin antagonis daripada protagonis. Karena antagonis itu secara lingkaran dia tuh lebih luas gitu. Kalau protagonis kan lu terbatas sama lu harus sopan, lu harus baik, lu harus, maksudnya banyak garis-garis yang nggak bisa lo lewatin gitu kan. Tapi kalau antagonis lu kan sesuka hati lu sebenarnya, lu mau ngapain aja. Berarti kayak lu udah menjadi orang yang bermasalah. Jadi kalau lu bikin masalah ya nggak masalah kayak gitu kan. Karena batasnya itu besar gitu. Itu sih. Jadi secara proses lebih ngegampangin gua, cuman lebih memberatkan gua dari segi kreativitas. Karena antagonis itu jangan sampai menjadi antagonis yang seperti itu aja gitu kan. Itu yang berat buat gua. Kreativitas gua tuh dipakai walaupun lingkarannya lebih besar, kreativitas gua harus lebih besar. Tapi tetap ada harus garis yang gue jaga gitu sih. Kalau di rumah sendiri juga mendalami nggak sih, kayak minta musik peran gue antagonis nih, jadi sampai ke bawah sama di rumah juga gitu? Gue nggak tahu ya, kalau gue sih nggak men-setup itu gue harus jadi orang jahat di rumah, antagonis di rumah, enggak sih. Cuman mungkin udah syuting, pulang ke rumah gitu ya, mungkin istri gue ngeliat gue tuh apaan sih, nyebelin banget ya orang gitu kali ya. Cuman gue sih nggak ya, jadi gue nggak tahu sebenarnya. Tapi sih nggak ngomong apapun soal itu Mas Adi? Ada beberapa kali yang emang jadi perdebatan sih, kayak yang apaan sih kok nyebelin banget itu loh, maksudnya kayak yang kok gini sih, yang kok gitu sih gitu loh. Lagi syuting yang udah deh gitu. Tapi mengerti gak sih istri mungkin? Iya dia ngerti lah, maksudnya bukan sekali dua kali gue pulang ke rumah bawa muka yang seperti apa gitu ya. Jadi emang kayak dia udah paham gitu, dan dia tahu nih kerjaan gue bahagia ngelakuin kerjaan gue, jadi kayak dia aman-aman aja. Tapi ada kita soal ini pasti kalau pulang ke rumah yang beda, suka katanya kalau filmnya ketempelan atau apa gitu. Oh enggak, gue kayaknya terlalu cuek ya, sampai gue nggak bisa ngerasain, gue nggak bisa tahu kalau gue ketempelan atau enggak. Intinya sih bersih aja gitu sih kalau gue ya. Kalau lo kan situ sempat cerita yang mistis-mistis juga nggak sih? Nah, ntar abisnya tanya Sarah ya. Sarah punya cerita mistisnya, soalnya dia yang mengalami itu semua. Tapi secara pribadi percaya nggak sih sama yang kayak gitu? Gue percaya, ya percaya nggak percaya sih, kadang-kadang sotoy juga. Cuman gue tahu lah itu ada gitu sebenarnya. Maksudnya gue bukan yang menolak kalau gue nggak percaya gitu, enggak. Cuman ya gue tuh menutup mata tapi kadang-kadang ngintip gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang pengen tahu tapi percaya, tapi kadang-kadang sotoy lo gitu. Tapi termasuk yang berani atau yang penakut mungkin? Gue pernah ngalamin di satu lokasi syuting gitu ya. Ada orang kesurupan, dia ngambil pisau di tangannya gitu. Ini bukan di lokasi syuting ini ya, ini lokasi syuting lain. Cuman
kalau pertanyaannya gue berani atau enggak, gue datang ke orang itu, gue ambil pisaunya gitu. Berarti sebenarnya gue berani ya hitungannya gitu. Jadi ya berani sih berarti. Tapi nggak diapain pada saat itu. Nggak diapa-apain. Ya tapi dia dipegangin sama banyak orang. Cuman gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba jalan ke dia, terus gue ambil pisaunya di tangannya, terus gue ambil dulu gitu. Mungkin sedikit update nih mas soal anaknya gimana sekarang? Anaknya baik-baik aja di rumah. Sebagai papa nih, Ya, gimana rasanya? seru. Bantu ikut guru kan? Iya, Bantu gue bangun terus setiap 2 jam. Ya nggak setiap kali gue bangun ya, cuman setiap kali dia nangis gue pasti melek gitu. Cuman istri gue yang lebih banyak kerjanya sih. Biasanya bantunya ngapain mungkin Bang? Biasanya kalau istri gue udah tidur terus dia nangis gitu minta sesuatu ya gue angkat, gue kasih susu. Kan istri gue mersasinya kan, ya gue kasih itu gitu. Udah bisa ganti? Udah lah. mungkin rutin mandi juga. Mandiin gue belum. Nggak berani apa? Nah, karena pagi-pagi dia. Jadi gue bangun, gue jemur, yang mandiin cantik gitu. Tapi udah mulai ribet gak sih dengan orang yang udah capek syuting terus ada dia nangis mirip-mirip gitu gimana? Lumayan gue udah mulai keganggu menangis ya sih. Cuman ya setiap gue angkat bayinya ternyata keselnya hilang semua sih. Jadi setiap gue eye contact sama Nae gitu ya, sama anak gue sendiri gitu kayak kok terharu ya gitu lah. Jadi sedih atau marah apa keselnya gue langsung kayak lupa gitu kayak gitu. Terus gimana perubahan signifikannya apa sih? Perubahan signifikan dari dulu yang sebelum. Gue jadi disiplin banget ya. Gue bagus sih, gue jam 11, jam 12 tuh udah ngantuk gitu karena gue bangunnya pagi mulu sekarang. Biasanya gue tidur jam 4 pagi, jam 5 pagi, main game segala macem gitu. Sekarang tuh jadi lebih disiplin, gue tidur cepat, bangun pagi. Kalau di tengah-tengah subuh dia bangun, kadang-kadang gue melek buat nemenin istri gue aja gitu. Maksudnya ada kepekaan gue tuh bertambah gitu sebenarnya. Jadi kayak ya gue ngerasa lebih sehat aja sih hidupnya jadi gitu. Dari waktu kerja sendiri ada pengurangan gak sih? Enggak sih, kerja karena memang itu tanggung jawab gue sebagai laki-laki gitu untuk kerja. Dan gue harus menghidupkan anak dan istri gue gitu. Jadi nggak ada yang kalau bisa tambahin deh gitu. Ini bentar lagi kan mau akhir tahun, apakah ada pembayaran nanti gitu? Apa? Kan bentar lagi tahun baru, terus begitu kamu kan juga syuting, apakah nanti ada tahun baru pembayarannya? Gue ya akhir tahun ini sampai tahun baru kan ada promo ya sebenarnya. Sebelum promo jalan ya gue family time dulu karena memang udah janji sama istri gue juga. Maksudnya gue harus spend time dulu sebelum gue melakukan banyak aktivitas gitu kan nantinya. Bakal ada promo back to back, bakal syuting juga. Jadi di akhir tahun ini sampai tahun depan awal kayaknya gue akan spend time banget sama istri gue, sama anak. Kemana Bang? Family time. Belum bisa kemana-mana. Ya, maksudnya di rumah aja sama keluarga gitu. Biasanya ngapain sih kalau family time di rumah aja? Kita rencananya ada barbekyuan, terus juga rencananya ada bikin game gitu kayak sliding di sabun gitu di tanah gitu, tapi dikasih apalah itu ya. Kita sliding di situ main game sama anak-anak pakai baju-baju superhero kayak gitu-gitu. Kamu sebenarnya termasuk orang yang romantis nggak? Maksudnya kayak karena tahu kita kerjanya jauh dari tapi makeup juga gitu. Romantis mungkin enggak ya, kata-kata itu nggak tepat buat gue sih. Cuman gue lumayan peka kalau gue harus ngebagi waktu gue nih sekarang buat istri gue gitu. Gue nggak yang men-set up gue sekarang harus jalan sama istri gue berdua gitu, enggak gitu. Nggak yang kita harus candlelight dinner berdua, nggak gitu juga. Cuman gue tahu di momen-momen tertentu gue harus stop dulu ke keluarga gue, habis itu gue jalan lagi gitu loh. Dan mungkin cueknya gue itu menjadi hal yang romantis buat dia juga kali gitu ya, dengan cara yang berbeda aja gitu. Resolusi 23 menjadi bapak yang baik buat anak gue. Semoga gue bisa membuat keluarga gue bahagia lah seterusnya gitu. Itu resolusi yang paling penting ya sebenarnya. Dan semoga gue bisa jadi sutradara ya di 2023. Gue pengen ngedirect gitu sih. Udah ada ini belum sih planning maksudnya? Udah ada ceritanya, udah tinggal satu langkah lagi sebenarnya, cuman tinggal nunggu waktu yang tepat aja sih. Kenapa akhirnya berani untuk mengambil itu? Sebenarnya udah lama sih, udah dari berapa tahun yang lalu gue tuh suka ngedirect film-film, video-video traveling terus segala macam kan. Dari zaman kapan tuh gue keliling Indonesia gitu buat bikin video gitu.
Dan gue udah pernah bikin cerita juga untuk film gitu ya, walaupun cuma film pendek gitu. Tapi berangkat dari situ gue yakin gue bisa jalannya lebih mulus lah. Harus film pendek dulu, film panjang, baru prosesnya harus ada gitu. Apa yang menarik dari sutradara mungkin bagi kamu? Yang menarik adalah visionnya lebih jelas aja. Gue bisa ngeliat pemain, gue bisa ngeliat art, gue bisa ngeliat semuanya gitu. Kalau pemain kan gue cuma fokus sama dialog dan karakter yang gue mainin gitu. Tapi kalau jadi sutradara, dia bisa jadi kayak God views gitu loh. Jadi lebih jelas gitu. Ngeliat tuh dari atas ke bawah apa aja yang kita lihat nih, strategik dan segala macam itu. Terakhir film Fajar ke film Fajar, Mas Adi. Hah? Sutradara film Fajar. Ya mudah-mudahan